Nah, apa bentuk sepi? Ya, nah itu akan terdeskripsikan dalam berata penyepian. Tetapi makna penting dari nyepi adalah dan hubungan vertikal ke bawah, bagaimana kita bersahabat dan selalu berterima kasih kepada alam. Nah, itu amati karya. Kalau amati geni, Baik, jumpa lagi teman Warta. Kali ini dalam acara podcast yang tentunya pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan perayaan Hari Raya Suci Nyepi yang akan dilaksanakan di bulan Maret ini pada tanggal 19 Maret tentunya. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya yang bernama Bapak Dr. Ide Bagus Ketut Bayangkara SEMM. Dan tentunya Bapak Bagus Bayangkara ini juga adalah ketua dari Ikatan Keluarga Karyawan Hindu Untak Surabaya. Baik, langsung saja kita minta untuk Pak Bagus Bayangkara memperkenalkan diri. Baik Bapak, selamat datang dalam acara podcast yang kali ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Suci Nyepi. Bagaimana Bapak kabarnya sehat? Astungkare Sehat nih. Terima kasih Mbak Rekma. Nggih. Izin memperkenalkan diri ya. Saya IBK Bayangkara. Sehari-hari saya bertugas mengajar di Prodi Akuntansi FEB Untak Surabaya. Kemudian dalam tugas di luar kegiatan mengajar, betul saya juga adalah ketua IKKH. Sebenarnya ketua IKKH nanti akan bergantian, semua dapat. Dan dalam kegiatan di luar kegiatan kampus, untuk yang ini saya juga adalah salah seorang petugas atau pengurus di PHDI Kota Surabaya bidang pendidikan. Ya, okay. Iya. Okay. Jadi penugasannya ya Pak ya lumayan padat juga ya. Namanya juga mengabdi. Ya, mengabdi dan melayani. Ya, baik sekali. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Pak ya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita berbincang dan membahas terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang biasa kita rayakan setiap tahunnya nggih. Itu adalah hari raya yang memang suasananya itu bisa kita dapatkan yang betul-betul perayaan Hari Raya Nyepi itu di Bali. Nah, kali ini kita membahas terkait Hari Raya Nyepi yang mungkin kita akan bicara dulu dari makna Hari Raya Nyepi itu sendiri. Iya. Kalau kita bicara makna Hari Raya Nyepi, ya berdasarkan sastranya, kalau Nyepi itu kan berasal dari kata sepi. Okay, ya. Betul. Nah, apa bentuk sepi? Ya, nah itu akan terdeskripsikan dalam berata penyepian. Tetapi makna penting dari nyepi adalah bagaimana kita mengambil waktu sejenak untuk melakukan introspeksi diri. Saya bayangkan kalau di sebuah perusahaan, setiap tahun perusahaan itu kan melakukan RUPS ya. Okay. Ya. Nah, nyepi ini mirip seperti itu. Dari 1 tahun perjalanan kita sekarang break sejenak dalam 1 hari itu melakukan RUPS dengan diri sendiri. Untuk bertanya, 1, dari segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam 1 tahun ini, berapa sih kita telah berbuat baik? Yang kedua, berapa sih perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan, tetapi karena keterbatasan kita tidak bisa melakukan? Yang ketiga, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, berapa kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, pada saat itulah perenungan itu kemudian berujung kepada 1, kita mohon maaf kalau atas segala kesalahan-kesalahan yang sempat kita lakukan, atas perbuatan baik yang tidak sempat kita lakukan, dan kemudian kita merencanakan ke depan perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Sama RUPS perusahaan juga seperti itu kira-kira. Itu kira-kira gambarannya, Mak. Iya, Oke. artinya kita beristirahat sejenak ya, Betul, Pak ya, iya. dan bisa melakukan introspeksi diri lah. Betul. Artinya dengan apa yang sudah kita lakukan, kemudian penyucian diri seperti Betul, itu ya. iya, Jadi iya. yang bisa kita biasanya itu memang artinya yang kita jalani adalah yang bisa disebut tapa brata penyepian. Betul. Iya, Berata penyepian. Iya, Ya. jadi Oke. kalau menurut Bapak sendiri terkait tapa brata penyepian puniki, gimana kira-kira artinya? Apakah tradisi ini bisa sedikit digambarkan? Kan memang ini kan tradisi yang sakral nggih. Oke. Dan biasanya untuk kalangan anak-anak modern ya tentunya apalagi mungkin kita yang tidak artinya kita bekerja dan hidup di luar Bali, itu seperti apa gambarannya jika ingin melaksanakan tapa brata penyepian? Berata penyepian itu dasarnya ada 4. Yang pertama disebut amati karya, tidak melaksanakan segala aktivitas pekerjaan. Kemudian amati geni, tidak menyalakan api dalam wujud fisik dengan segala variasinya. Amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelangunan, tidak menikmati kesenangan. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kalau amati karya, ya, dalam 1 tahun itu kalau dalam perhitungan lunar system itu kan 365 hari. Ya, betul. Ya. Nah, selama 365 hari itu kita telah melakukan banyak aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban baik vertikal maupun horizontal. Ya. Semua itu sebagian besar bersifat material memang. Nah, maka dari itu, ya, amati karya. Kalau saya bayangkan sebuah artikel, ya, artikel kalimatnya panjang, ya, adalah sebuah koma, belum titik, adalah sebuah koma untuk jeda sejenak. Bagaimana kita seperti ngecas kembali ya spiritual kita, supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul mencapai keseimbangan vertikal dan horizontal. Yang dimaksud dengan keseimbangan vertikal dan horizontal itu adalah bagaimana hidup ini bisa menjaga hubungan yang harmonis secara vertikal ke atas ke hadapan Sang Maha Pencipta yang merupakan sumber kebahagiaan, ya. Kemudian yang horizontal adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan vertikal ke bawah bagaimana kita bersahabat dan selalu berterima kasih kepada alam. Nah, itu amati karya. Kalau amati geni, ya, dalam amati geni itu sesungguhnya api adalah energi. Ya, dari hampir semua kegiatan kita butuh itu semuanya. Baik dalam bentuk listrik, ya, dalam bentuk variasi yang lain, itu adalah energi. Tetapi api yang tidak terkendali itu, nah, seperti yang kita lihat banyak kebakaran dan sebagainya. Ya, kita membutuhkan api itu proporsional. Nah, untuk menjadikan api itu energi yang bermanfaat, ya, maka perlulah kita kemudian dalam jeda waktu tertentu untuk menghentikan aktivitas menghidupkan api itu, ya. Kalau kita hubungkan ke dalam diri kita, di sana kita mengendalikan diri kita. Kalau menghentikan nafsu tidak mungkin. Tetapi yang paling penting adalah mengendalikan supaya nafsu itu menjadi energi yang positif. Nah, jadi melalui nyepi itu adalah sebuah kontemplasi di mana kita diajarkan bahwa energi yang ada dalam diri kita, nafsu yang ada dalam diri kita, itu harus dalam kondisi terkendali. Ya, stabil ya. Jadi ya, dengan terkendali itulah semua yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan menjadi terkendali dengan baik. Oke. Itu kira-kira. Ya. Nah, kalau amati lelangunan, selama 365 hari kita sudah menikmati kesenangan, mendengarkan musik, ya, main game kalau anak muda sekarang,
yang suka kegiatan-kegiatan teater, suka nonton film dan sebagainya. Bersenang-senang Ya, lah ya. bersenang-senang lah Bersenang-senang. ceritanya. Ya. Nah, kita melakukannya seperti itu selama 365 hari. Ya. Jadi kembali satu titik atau satu hari ini mari kita break untuk memberikan kesempatan jiwa ini untuk bertanya kembali kepada dalam diri kita sendiri, ya, atas seperti yang saya katakan tadi, dari semua perjalanan itu kita telah melakukan apa saja dan bagaimana hasilnya. Jadi intinya amati lelangunan, amati karya, amati geni, amati lelungan, ya. Itu adalah untuk memberikan ruang kepada kita dalam satu hari itu break, ya, untuk memberikan ruang kepada pikiran dan jiwa ini dalam posisi yang tepat berada dalam diri, melakukan kontemplasi. Ya. Sehingga dari sanalah kita akan mendapatkan feedback. Feedback yang paling penting adalah yang berasal dari diri sendiri. Banyak feedback yang diberikan orang lain belum tentu sesuai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang paling jujur adalah diri kita sendiri. Betul. Maka dengan demikian, untuk mendapatkan feedback itu, kita melakukan kontemplasi melalui berata penyepian ini. Berata penyepian ini kan baru 4, ya, disebut catur berata. Pada kesempatan itu sesungguhnya banyak juga yang menambahkan beratanya dengan melakukan upawasa dan monabrata. Upawasa itu adalah proses mengendalikan makanan melalui dalam satu hari itu kita tidak makan dan tidak minum selama 24 jam, ya. Kemudian monabrata itu adalah bagaimana kita mengendalikan semua ucapan kita dalam keseharian melalui pembelajaran satu hari. Selama satu hari 24 jam itu kita tidak ngomong apa-apa. Iya. Ya. Nah, itu semua adalah dalam rangka memberikan ruang yang cukup dan cukup banyak kepada pikiran, jiwa untuk melakukan kontemplasi. Kontemplasi itu penting. Karena tanpa kontemplasi kita akan menjadi liar. Ya. Bahwa apa yang telah kita lakukan perlu kita renungkan apa manfaatnya dan apa kira-kira kemudian yang harus kita lakukan untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada kehidupan. Itu Ya, kira-kira. kurang lebih bisa terkontrol lah ya, Pak ya. Itu kira-kira. Iya. Terus kalau dengan konsep yang tadi sudah disampaikan, Ya. itu dalam kehidupan seperti sekarang ini kan masyarakat Hindu yang pastinya juga tidak semua ada di Bali ya, Ya. Pak ya, artinya yang mungkin merantau. Kira-kira menurut Bapak gimana untuk menjalankan konsep ini di era yang modern sekarang? Semua berawal dari diri sendiri. Karena kita terikat kepada ruang dan waktu. Betul. Artinya, di mana kita berada dan kapan kita berada, kita harus menyesuaikan diri dengan ruang dan waktu itu. Tidak boleh dong kita memasang standar bahwa saya nyepi di Surabaya, tetangga saya harus mati lampu. Oke. Nggak mungkin. Saya nyepi di Surabaya, tetangga saya nggak boleh berkeliaran juga nggak mungkin. Maka dari itu yang paling penting adalah menyepikan diri. Menyepikan diri, kita diajarkan untuk menjadi tetap hening Oke. dalam keramaian. Ya. Karena kita tidak mungkin mendapatkan suasana itu di sini. Iya, betul. Tetapi dengan membelajarkan diri untuk hening dalam keramaian itu, di sanalah kita satu mendewasakan emosional kita, ya. Dua, menguatkan spiritual kita, dan dengan demikian implikasinya adalah kita bisa nampak bersahabat dengan baik dengan para tetangga. Walaupun kita nyepi, oke, kita tidak mematikan lampu di rumah. Iya. Tetapi kita tetap menerima kondisi bahwa tetangga kita tidak harus mematikan lampu untuk kita. Ya, karena itu adalah hubungan pribadi kita dengan diri kita, dengan Sang Maha Pencipta, dan dengan alam. Ya, itu kira-kira.
Kurang lebih Oke. seperti itulah Pak Ya, ya. Jadi memang kira-kira kita menyesuaikan ya. harus Betul. menyesuaikan Mungkin diri. teman-teman warta Ya, juga agar tahu betul. bahwa memang tradisi nyepi sendiri memang bisa didapatkan benar-benar nyepinya itu adanya di Bali ya Pak ya. Begini biar tidak salah, nyepi dalam konsep di Bali ya, Iya. tetapi nyepi sesungguhnya juga bisa dilaksanakan di semua tempat. Kita bisa nyepi di sini ya. Makanya tadi saya sudah ceritakan bagaimana kita belajar hening dalam keramaian. Iya. Ya. Karena hening kita itu tidak harus menyepikan orang lain. Kembalikan kepada diri sendiri. Dan bahkan yang saya pahami, jika kita ada dalam kondisi yang harus berusaha maksimal untuk mengendalikan diri, itu nilainya lebih bagus. Kenapa? Karena pembelajarannya lebih bagus. Mohon maaf, saya biasa puasa. Mohon maaf, ini tidak ada hubungannya dengan yang lain ya. Saya biasa puasa bersama orang makan. Iya, saya ada di sebelahnya. Kenapa? Itu urusan saya. Bahwa dengan demikian saya bisa mengendalikan diri dengan lebih baik ya. Mohon maaf, saya juga berpraktek sebagai akuntan begitu ya. Saya juga kadang-kadang menjamu klien atau saya dijamu klien ya. Pada saat itu pas saya hari puasa ya, saya ikut ke rumah makan tapi saya nggak makan. Ya, Untuk saya menghargai ceritakan. saja nggih. Betul, tetapi jangan kita merasa tidak dihargai pada saat Iya. itu. Saya merasa sangat dihargai dan saya merasa dapat kesempatan yang lebih baik untuk belajar mengendalikan diri. Itu kira-kira. Nah, maka dengan demikian kembali yang tadi. Ayo, kalau kita sih harus selalu berada pada kemampuan untuk menyesuaikan diri kita ada di mana, karena kita memang sangat terikat kepada ruang dan waktu. Iya, Gitu. betul sekali Bapak ya. Ya, Jadi itu. konsepnya kurang lebih seperti itulah ya. Ya, oke. Jadi mungkin kalau sedikit kita bicara terkait perayaan Hari Raya Suci Nyepi ini yang ada di Bali, Ya, kita mungkin bicara yang di Bali dulu Pak nggih. ya. Karena di Bali itu kan seperti yang kita ketahui untuk di dalam satu hari 24 jam itu mungkin kalau kita ketahui bersama mungkin supaya teman-teman warta juga tahu itu biasanya kan dimulai dengan pengerupukan dulu H-1 Betul. sebelumnya. Ya oke. mungkin bisa sedikit digambarkan terkait pengerupukan, kemudian kita masuk ke hari raya Nyepi, kemudian juga keesokan harinya ngebak geni. Oke. Seperti itu. Ditambahkan satu Mbak Retma. Oke, Sebelum pengerupukan kita melaksanakan melasti dulu. baik, Ya. betul. Nah, melasti itu adalah bagaimana kita ya secara fisik menyucikan diri kita ya, mengambil air kehidupan ke laut ya. Secara spiritual kita mempersonifikasikan bahwa Tuhan ya yang berstana dalam setiap tempat ibadah itu seakan-akan melakukan pembersihan ya. Tuhan tidak kotor, tetapi sarana-sarana yang bersifat material itu ya ada apa namanya kalau di Bali mungkin disebut upacira ya, payung dan sebagainya, perlengkapan-perlengkapan itu bisa jadi secara spiritual memiliki kekotoran-kekotoran. Nah, pada saat itulah kita melasti, membersihkan itu. Dan poin penting dari melasti itu adalah mengambil air kehidupan di tengah samudera. Oke. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan pengerupukan. Pengerupukan ini sekarang sudah penuh dengan variasinya. Tetapi konsep pengerupukan adalah bagaimana kita istilahnya nyomil. Nyomil itu sama dengan mengentertain. Oke. Ya, Butakala yang merupakan representasi dari kekuatan alam. Ya, kita mengentertain, memberikan persembahan kepada Butakala itu supaya dia menjadi terpuaskan. Bukan berarti dalam konteks ini kita bersekutu dengan setan, Ya, bukan seperti begitu. energi negatif ya, Pak ya. ya. Nah, jadi dengan cara spiritual seperti itu, melalui upacara itu, diharapkan secara spiritual juga kekuatan-kekuatan negatif itu ternetralisir. Ya. Kalau kita melihat kemudian pada kehidupan nyata, ya bentuk pecaruan pada saat pengerupukan itu,
kita kan sesungguhnya dalam rangka menyeimbangkan keadaan alam. Ya, penyeimbangan keadaan alam itu dilaksanakan besoknya melalui break untuk seluruh aktivitas dan penggunaan sumber alam. Ya, Istirahat sejenak. ya istirahat 1 hari, tidurlah bumi, katakanlah begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita menjadi bersih. Karena kita sudah menetralisir kekuatan-kekuatan alam dan kekuatan-kekuatan negatif yang ada di alam, termasuk yang ada di dalam diri kita. Dalam diri kita ini